Cukup dengan mengerogoh kocek untuk DP sebesar 9 jutaan aja kalian udah bisa bawa pulang SUV sekece ini, yaitu Nissan X-Trail Automatic tahun 2015. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di Mobil Bagus Itu Tadi bersama saya Jose. Oke, jadi ini adalah Nissan X-Trail tahun 2015 dan ini merupakan mobil yang paling kece lah di kelasnya. Kenapa kita bisa bilang kece? Karena mobil ini di angka 200 jutaan kecil, tapi fitur dan speknya itu udah melimpah banget. Nah, nanti kita akan jelaskan secara gamblang ya. Tapi sebelum kita jelaskan nih, alangkah baiknya kalau kalian bisa tekan dulu tombol subscribe sama lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikutnya. Hal terkece yang pertama itu di bagian grill ya. Ini V-Motion ala Nissan udah diterapkan di tahun 2015 dan ini yang motifnya chrome. Apalagi di bagian headlampnya udah full LED baik lampu dekat maupun lampu jauh, dan dia ada DRL-nya juga. Jadi dia akan otomatis menyala kalau misalnya mobilnya kita nyalain. Dan juga mobil ini ada auto headlight-nya. Jadi kalau misalnya mobilnya lagi di tempat gelap atau misalnya udah mendung kayak gini, dia akan otomatis nyala. Jadi kita nggag perlu setting-setting lagi lampunya. Udah kece banget lah. Tapi untuk di bagian fog lamp dia masih menggunakan bohlam ya. Nah, di bagian depan dia ada kameranya. Jadi ini kamera parkirnya itu 360 ya. Ada di bagian depan, samping kiri kanan, sama di bagian belakang. Nah, sekarang kita lihat yuk bagian sampingnya. Kalau kita lihat di bagian bannya, ini bannya juga udah gede banget karena ringnya 18 inci dengan profil ban 235/60. Meskipun velgnya bukan velg two tone, tapi dia velgnya tuh gue suka banget karena warnanya kayak ala-ala gunmetal gitu. Dan meskipun dia masih single tone, jadi masih kelihatan keren banget ya. Untuk sistem pengereman sendiri, depan belakang udah pakai disc brake, jadi nggak ada lagi namanya drum-druman. Oke, sekarang di bagian kaca spionnya nih ya, kalau kita lihat ada kamera mundurnya nih. Bukan kamera mundur, maksudnya kamera parkir ya. Dia di samping kanan ada, di samping kiri juga ada. Dan spionnya ini udah pasti elektrik dan auto retract. Ada juga disematkan lampu sen yang sudah LED. Dan sementara di bagian pintunya ini kalau kita lihat udah nggak ada, apa sih itu namanya, talang air ya. Nah, nggak ada talang airnya lagi, tapi cuma ada dibalutkan dengan aksen chrome yang memanjang dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Dan di atasnya dipercantik juga dengan roof rail. Dan ini kuat ya tuh roof railnya. Kalau misalnya mau dipasang roof box juga bisa banget. Jadi ini mobil dapat banget kesan adventure-nya. Sementara untuk kuncinya sendiri, dia bentuknya sudah ada keyless kayak gini. Jadi makanya dia udah ada smart entry di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sementara pintunya ini aksennya chrome ya. Itu yang juga paling suka nih. Kita tekan aja nih. Nah, ini udah kunci ya. Dan kalau misalnya kita mau buka lagi tinggal dipencet. Oke, nice. Sementara di bagian bawah nggak terlalu banyak aksen ya. Paling cuma garis aja nih di bagian depan sampai ke bagian belakang. Pemanis gitulah. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya juga keren abis ya. Karena di bagian belakangnya ini kita masih mendapatkan ada spoiler di bagian atas serta dengan high mount stop lampnya. Tapi sayangnya ya, untuk di bagian stop lampnya ini dia masih menggunakan bohlam. Tapi nggak apa-apa lah, karena bentuknya juga masih kece banget pastinya. Dan yang menyenangkan juga, mobil ini bisa kita buka bagasinya menggunakan remote. Kita tekan. Nice. Electrical bagasinya masih berfungsi dengan baik. Jadi bisa kita buka atau tutup lewat remote, bisa juga buka tutup melalui tombol yang ada di bagian atas tadi ya. Nah, sementara tampilan bagian belakangnya seperti ini. Ini luas banget guys, dan kebetulan kursi baris ketiganya lagi kita lipat ya. Jadi ini kursi 3 baris. Nah, sementara di sini ada space kecil buat naruh perkakas atau beberapa toolkit kayak dongkrak gitu ya. Nah, ini bisa dibuka juga kayak gini. Kita tutup lagi. Sementara di bagian kanan ini kalau kita lihat dia ada power outlet tuh. Kalau misalnya ada keadaan darurat, sama ada lampunya juga nih, lampu senjanya. Sementara ya seperti inilah tampilannya. Ini bisa kita buka ya kayak gini ya. Nah, bisa dibuka tapi ini kita tutup aja. Dan juga di sebelah kiri dan sebelah kanan ada space ya. Di sebelah kanan ini ada cup holder 2 buah, dan sebelah kiri ada space buat naruh ya mungkin dompet atau HP gitulah. Sekarang kita tutup lagi. Nah, perpindahannya sangat smooth banget dan mungkin bisa kita bilang
ini salah satu kecanggihan di tahun 2015. Sekarang mari kita lihat sektor mesinnya. Let's go. Sementara kalau kita lihat sektor mesinnya, ini bener-bener mulus banget dan masih oke banget pastinya. Kalau kita lihat ini sektor mesinnya 2500 cc, ya udah pasti kalau cc-nya gede nggak mungkin irit lah ya. Tapi tenaga yang didapat itu sebanding dengan powernya. Tapi bisa irit juga loh, karena mobil ini ada eco drivingnya. Penasaran kan? Nanti kita lihat di dalam. Tapi untuk spesifikasi mesin lebih lengkapnya, nanti kami akan tampilkan di layar berikut ini. Gimana? Pastinya dipakai buat pulang kampung, dipakai buat keluar kota, ini udah paten banget spek mesinnya. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya yuk. Oke guys, sekarang kita udah di dalam interior dan Nissan X-Trail ini. Hah? Kenapa? Apaan bang? Ini properti ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini kita dapat banget kesan mewah SUV-nya nih. Karena kalau kita lihat dulu ya, dari bagian door trim di sini ada part-part karbon-karbonan. Bukan karbon asli ya, tapi motifnya ini kayak karbon. Nah, sementara di bagian pintunya ini udah ada power window lock, power door lock, dan power window yang auto di sisi driver aja nih. Sementara untuk pengaturan kaca spionnya di sini dia berpisah ya, dengan di bagian power window lock dia ada di atas ini, dan ini udah auto retract dan masih berfungsi dengan baik. Untuk handle pintunya sendiri ada warna chrome, dan di bagian door pocket ada cup holdernya juga satu. Kemudian kalau kita lihat di bagian kursi driver maupun kursi penumpang depan itu dua-duanya udah elektrik nih ya. Kita coba tes. Tuh. Dan ini kursinya elektriknya masih berfungsi dengan baik, dan bahkan dia sampai ke bagian punggungnya ini dia juga elektrik. Ini ada pengaturannya. Kalau kita lihat nih ya, mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi nanti kami akan tampilkan lebih detail. Sementara kalau kita beralih ke bagian setir, ini kayak pegangannya ini enak banget nih, ala-ala semi kulit gitu ya. Kalau misalnya kita buka kuncinya, ini udah bisa teleskopik, tilt up dan tilt down. Dan untuk di bagian setir sini, di kirinya ada audio switch, dan sebelah kanannya ada cruise controlnya. Mobil 200 jutaan udah ada cruise control, keren banget lah. Nah, seperti tadi yang gue udah bahas, bahwa di bagian headlampnya ini tuasnya udah ada fitur auto headlamp. Jadi tinggal kita setel ke sini ya kan, ke auto. Nah, nanti dia akan nyala ketika mobilnya ada di tempat gelap. Lampunya yang nyala ya, bukan mesinnya. Nah, karena tadi ini mobil udah keyless, jadi udah pakai start stop engine. Kita langsung nyalain aja kali ya. Suara mesinnya masih halus banget leh. Which nanti kena copyright, kita kecilin dulu ya. Nah, untuk di bagian MID tengahnya itu udah full digital, meskipun di bagian RPM dan speedometer dia masih menggunakan jarum-jarum analog ya. Tapi MID-nya ini juga fiturnya cukup lengkap, karena kalau kita lihat di sini kita mendapatkan range BBM berapa kilometer lagi sampai kita kehabisan bensin. Kemudian kalau kita lihat yang lain lagi ya, di sini juga ada logo mobilnya ya, bentuknya kayak Nissan X-Trail. Kemudian trip A dan trip B. Dan sementara mobil ini cukup low kilometer guys, karena ini mobil tahun 2015. Udah 8 tahunan lah ya, sekarang 2023. Ini kilometernya baru di angka 79.000, jadi masih apik banget, dan tadi mesinnya juga masih halus ya. Oke, sementara kalau kita lihat di bagian fitur hiburannya sendiri, dia ini juga cukup lengkap karena ada CD, kemudian juga ada iPod, tapi sayangnya ini belum bisa Bluetooth ya, meskipun ada layar ini. Dan ini dia juga nggak bisa touchscreen ya, dia cuma bisa diatur dari sini. Tapi nggak apa-apa, karena yang penting AC-nya lihat nih. AC-nya udah tampilan digital dipadukan dengan tombol-tombol, dan udah dual zone guys. Apalagi juga udah ada front dan rear defogger, jadi udah lengkap banget lah. Yang menyenangkan dari mobil ini jarang ada loh guys fiturnya di mobil-mobil lain. Di cup holdernya. Kenapa cup holdernya? Karena di cup holdernya ini ada AC-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau dinginin mobil, nah dinginin minuman maksudnya, ini udah habis sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kita taruh sini ya kan. Kemudian langsung nyalain aja AC-nya nih. Dia bisa kita nyalain. Nah, jadi AC-nya ngikutin ini ya. Kalau misalnya AC-nya mati, ini juga mati. Tapi kalau misalnya kita nyalain, nah tuh ada angin keluar dari sini. Keren banget ini Nissan ya. Sekarang kita lihat di bagian atasnya. Di bagian sun visor ini dia lengkap. Ada vanity mirror serta lampu. Dan untuk di bagian tengah sini dia ada tempat buat naruh kayak kacamata atau kartu e-tol dan lain-lain. Untuk lampunya sendiri kiri kanan putih, masih berfungsi dengan baik ya, tuh lampu bacanya. Sementara untuk kaca tengah, spionnya nih udah day and night view.
Nah, sekilas memang tampilannya ini bahannya kayak plastik, tapi sebenarnya ini bukan plastik sih, kayak karet-karet jeruk gitu. Dan ada part-part karbon-karbonan lagi di sini. Kemudian untuk di bagian storage depan dia sudah soft opening. Nah, ini kita lihat ya di bagian jok nih, dia udah elektrik. Nah, jadi gimana? Cuma 200 jutaan kecil dapat mobil kayak gini, worth it nggak? Worth it banget lah, Le. Sekarang kita lihat di bagian tengahnya sini. Nah, storage-nya juga ada lagi dan ada power outlet. Power outletnya melimpah di mana-mana. Tadi di belakang udah ada 1, di sini udah ada 2, di sini ada 3. Tuh, kurang apa-apa lagi. Nah, untuk rem parkirnya sendiri ada di kiri, di kaki, dan dia nggak ada di sini ya. Dan ini juga bisa mode triptonic ya, bisa otomatis dan bisa manual. Dan yang terakhir di bagian dashboard sebelah kanan di sini ada trip reset, kemudian juga kita bisa atur kecerahan dari speedometernya ini. Dan di bagian bawah sini ada tombol eco mode-nya nih. Kita bisa langsung nyalain aja. Jadi kita bisa berkendara lebih irit lagi, dan di sini ada tombol untuk matiin atau hidupin traction control-nya atau vehicle stability control. Dan yang terakhir di sini ada tombol untuk buka bagasi. Jadi buka bagasinya ada 3 cara. Bisa pakai remote, bisa dari belakang ada tombol, dan bisa dibuka dari sini. Waduh, paten kali nggak? Sekarang kita lihat bagian belakangnya yuk. Ini adalah posisi duduk di kursi baris kedua. Untuk legroom 8 kali, Le. Untuk di atas headroom 8 kali, Le. Pokoknya ini mantap banget lah mobilnya. Kemudian untuk di bagian depan sini dia ada seat pocket kiri kanan, dan AC-nya juga udah double blower, meskipun AC-nya bandel ya. AC-nya bandel karena nggak bisa diatur temperatur suhunya. Jadi menyesuaikan sama di bagian depan. Nah, untuk di bagian kursi tengah ini dia udah dilengkapi dengan Isofix untuk dede bayi yang mau dikaitin child seat-nya. Sementara untuk di bagian tengah ini kita tarik aja nih tali rahasia. Nah, ini dia. Armrest-nya gede banget dan dipadukan dengan 2 cup holder. Memang cup holder yang ini nggak ada AC-nya ya. Iyalah kan nyatu sama jok. Tapi ini udah cukup banget lah guys. Jadi udah enak banget. Jadi bisa kita bilang, apakah 200 juta worth it? Worth it banget. Sekarang mari kita bahas harga sambil kenyamanan saat berkendara. Yuk. Oke guys, sekarang kita udah di dalam interior dari Nissan X-Trail 2015 ini ya. Jadi untuk kesan pertamanya tuh pas berkendara, enak banget beneran. Ini bukan gimmick ya. Kalian kalau nggak percaya langsung datang aja buat test drive di Allison Automobil. Lokasinya di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Jadi ini transmisinya masih smooth banget, pokoknya masih enak banget. Dan untuk kaki-kakinya sendiri, ini dari tadi kita lewatin posisi tidur kecil ya. Dan beberapa posisi tidur yang cukup besar, beneran empuk banget. Jadi kayak sepadan aja gitu dengan SUV-nya yang kayak keker banget kakinya tuh kan rata-rata, tapi suspensinya keras ya. Nah ini enggak guys, jadi masih menyerap getaran dengan baik dan masih enak banget. Jadi ini mobil kita bisa bilang rawatan lah. Untuk konsumsi bahan bakar mungkin secara rata-rata ya karena bodinya juga lumayan gede, mungkin bisa dapat di sekitar 1/7 atau 1/8 lah harusnya. Untuk tarikan sendiri nggak usah diragukan, ini 2500 cc nya Nissan tuh udah pasti pol, mantep banget pokoknya. Nah sekarang untuk harganya nih, tadi kan kita udah spill 200 jutaan dikit, kita akan kasih detail. Untuk harganya ini di angka 209 juta dan masih bisa nego. Untuk cashnya sendiri, kalau misalnya mau skema cicilan di angka 5 tahun, itu DP-nya cukup 9,9 juta aja. Kalian udah bisa bawa pulang mobil ini guys. Dan jangan lupa yang paling penting nih, kalau mobil-mobil di Allison Automobil itu semuanya udah tercover garansi mesin dan transmisi selama 1-3 tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku by Warranty Smart Indonesia. Dan part-part yang di cover juga banyak banget, apalagi area cakupannya itu seluruh Indonesia, jadi bukan cuma Jabodetabek. Kalau misalnya mobil kalian kenapa-napa di jalan, itu ada roadside assistant dari Warranty Smart Indonesia. Jadi kalian tinggal telepon hotline-nya selama 24 jam, itu online terus pokoknya. Kalau misalnya mobil kalian bensinnya habis maksudnya ya. Bensinnya habis itu dianterin sampai 5 liter. Kalau misalnya akinya soak, dijemperin. Kalau misalnya bannya bocor, digantiin. Terus kalau misalnya mobil kalian mogok kenapa-napa nggak bisa jalan, itu dapat free towing sampai ke bengkel rekanan terdekat. Wih, paten banget pokoknya. Buat kalian yang masih khawatir buat beli mobil bekas, jadi ini udah gak usah diragukan lagi guys. Dan juga nih yang paling patennya, kalau misalnya mobil kalian harus nginep di bengkel, kalian kekurangan transportasi untuk mobilitas kalian, jangan khawatir, karena kalian akan dapat mobil pengganti selama mobil kalian nginep di bengkel.
namanya juga hari apes nggak ada di kalender. Jadi gimana? Pastinya berkendara aman, nyaman oleh Warranty Smart Indonesia dan oleh Alison Automobil, dapat experience beli mobil bekas rasa mobil baru. Mungkin segitu dulu aja guys untuk review mengenai Nissan X-Trail 2015 ini. Kalau misalnya kalian punya sosmed seperti Instagram ataupun TikTok, jangan lupa follow kami di @mobilbagusindonesia. Dan jangan lupa untuk selalu di like, di comment, share ke teman-teman kalian lagi cari SUV murah, meriah, mewah. Dan jangan lupa untuk selalu di subrek atau subscribe. Bye-bye.